Perhatian, video ini dibuat sebagai eksperimen, sebagai video dokumenter. Jangan meniru video ini. Baiklah, kami lanjutkan. Aku lemparkan tembaga ke dalam pemanas dan menjadi cair pada suhu 1000 derajat. Tetapi pemanasku lebih keren, dan aku akan memanaskannya hingga 1500 derajat. Tentu saja tidak hanya akan lebih panas, tapi bahkan akan lebih mendidih. Siapapun yang belum pernah melihat gurita sepertinya akan merasa sedikit jijik. Jika kamu tidak bisa melihatnya, gosoklah. Tapi lucunya, meski tidak hidup, ia masih menyedot lewat alat penyedotnya. Mereka mengatakan itu dapat membuat hisapan dan menghisap korban sedemikian rupa, sehingga tidak dapat melepasnya dengan cara apapun. Ada cerita tentang seorang gadis yang dihisap gurita. Mungkin lebih baik untuk tidak mendengar cerita itu. Aku tidak tahu seberapa kuat kulit gurita, atau apakah ia dapat menahan lava. Tetapi kami menemukan bahwa kulit lidahnya sangat kuat, sehingga tidak dapat dipanggang dalam lava. Hanya lapisan atasnya yang terbakar. Di dalam otot tidak ada kerusakan atau bekas dimasak, seperti tidak ada panas atau suhu yang menyentuhnya sama sekali. Aku pernah mendengar gurita itu sangat cepat dan kuat, dan mungkin memiliki kekebalan terhadap pemanggangan. Bagaimanapun, kami akan mencoba memasak gurita dengan dua cara berbeda. Pertama, aku ingin mencobanya dengan tembaga merah panas. Kami akan menaruhnya di besi ini. Ini akan menjadi wajan improvisasi. Aku harap ini bisa menampung tembaga, dan sebagian besar mengenai atau mendekati gurita. Jadi kami mulai memanggangnya. Sayangnya, aku tidak bisa melakukannya di wajan, karena semuanya pecah dan retak karena panas ini, dan kemudian tidak mungkin memisahkan tembaga darinya. Tapi aku pikir besi itu sama baiknya. Ini juga cekung di dalamnya, jadi tembaga panas akan mengalir di bawah guritanya. Seperti biasa, keamanan adalah prioritas. Kami punya pakaian tahan panas, dan kami akan menuangkannya dari jauh, agar tidak terpercik. Dan jangan meniru ini, dan jangan juga SMS aku untuk menjual lava ini kepadamu. Baiklah, lahar kita sudah panas. Berbicara mengenai lava palsu, tembaga ini benar-benar mendidih. Lihat ini. Aku pikir ini akan menjadi lava yang nyata. Mari kita mulai. Keluarkan tabungnya dengan perlahan. Ayo mulai. Wow, itu luar biasa. Saat aku mulai menuang sedikit tembaga, tiba-tiba benda itu bergerak. Itu sangat menyeramkan. Tentu saja, kita tahu dari biologi bahwa otot berkontraksi karena panas. Tapi melihatnya tampak hidup itu menakutkan, dan mengaduknya selama memasak bukanlah suatu pemandangan yang indah. Seperti biasa, tembaga sangat aktif dan mulai memercik. Ini mengesankan. Tentu saja, tapi aku kehilangan banyak panas. Meskipun aku bisa melihat guritanya sudah matang. Ngomong-ngomong, besinya juga sangat panas, dan sekarang benar-benar seperti wajan. Dan ini benar-benar menggorengnya. Wow, ada begitu banyak tembaga panas di dalam gurita. Ini juga masak di bagian dalam. Ya, baunya luar biasa. Tampaknya guritanya enak. Aku belum benar-benar mencobanya. Jujur, siapapun yang pernah mencobanya, tulislah di kolom komentar. Kami taruh lebih banyak tembaga di atasnya agar bisa terpanggang lebih baik. Gurita sepertinya terpanggang di tempat aku menuang tembaga ini. Baiklah, mari kita lihat apakah dagingnya sudah siap atau masih mentah. Kamu tahu, aku pikir ini sudah matang. Tapi tidak semuanya. Tentu saja, karena kita kehabisan tembaga. Tapi ini cara yang berhasil. Idealnya, kamu bisa memasak di atas tembaga merah panas, tetapi kamu membutuhkan wajan besar agar tidak pecah. Untuk beberapa alasan, besi cor retak karena tembaga, dan baja tahan karat melengkung dan terbakar. Menurutku kita harus membuat pemanggang besi berdinding tebal sendiri. Jika kamu mendukungku dengan memberikan like, aku akan melakukannya untuk video barbecue. Sekarang kita beralih ke eksperimen lain, dan aku siap memasak gurita lagi teman-teman. Tapi sekarang akan menggunakan lava sungguhan. Menurutku, lava jauh lebih cocok untuk menggoreng makanan, karena ini kental, tidak mengalir keluar, dan memiliki suhu yang sangat tinggi. Dan juga, seharusnya proses pendinginannya lebih lambat. Aku pikir menggunakan lava akan lebih baik. Akhirnya, aku bisa memasak makanan di lava. Mari kita lakukan voting. Apakah gurita ini akan matang di atas lava, atau itu tidak nyata? Lava akan mengering atau menjadi dingin. Misalnya,
Entahlah, seperti tidak cukup panas. Pokoknya, jika menurutmu memasak gurita di atas lava itu nyata, tulis tagar lava fries. Jika menurutmu itu semua omong kosong, tulis tagar lava suck. Dan pada akhirnya aku ingin mencoba gurita goreng. Lavanya sudah merah panas, cair dan siap. Dan seperti biasa, kami memakai pelindung api dan kami bisa mengendalikannya. Ini bukan pertama kalinya kami melakukan ini. Kami mengeluarkannya dengan perlahan. Ayo mulai. Aku tidak tahu apa itu teman-teman, tapi sebuah helikopter baru saja terbang, mengendalikan lava dan sekitarnya. Ayolah, aku hanya bercanda. Ini benar-benar luar biasa. Akhirnya, aku berhasil. Lava dengan jelas tumpah ke atas gurita dan menutupinya sepenuhnya. Ini sudah terpanggang dan baunya enak. Ya, baunya mengherankan. Lebih keren dari barbecue. Seperti biasa, lava telah berubah menjadi obsidian. Dan memang begitu, kamu tahu, keren dan halus, seperti cermin. Dan kali ini ia memiliki bentuk yang menakjubkan. Mari kita lepas dengan perlahan. Ini sangat menyenangkan. Ini luar biasa. Guritanya benar-benar terpanggang, 100% matang. Aku sedikit tidak puas. Sekarang aku akan mencoba membuat tentakel dengan sisa-sisa lava. Tapi mari kita lihat atasnya. Dan mari kita potong dengan perlahan. Ini sudah siap dan sangat enak. Ayo masak tentakel lagi. Tabungnya masih panas. Warnanya merah. Ada lava di sana. Letakkan tentakel itu di sana. Ini menggorengnya. Apakah kamu mendengar suara berderak? Ya, ini menggorengnya. Ya teman-teman, jauh lebih keren memasak di lava karena mendingin lebih lambat. Mari kita masukkan dan biarkan masak. Aku pikir sudah siap sekarang. Sudah 30 detik dan ini luar biasa. Lihat ini. Bagaimana dengan ini? Lemaknya menetes dan sudah pasti 100% siap. Aku akan memasukkan satu potong lagi. Kamu tahu, obsidian merupakan bahan tertipis di bumi. Dapatkah kamu mempercayainya? Lebih tipis dari silet. Mari kita potong gurita sedikit dengannya. Ya, sungguh. Lihat ini. Lihat, ini seperti pisau. Ini bisa memotongnya. Meskipun, sejujurnya, ketika kami mencobanya dengan pisau, gurita ini sangat keras. Seperti yang kamu lihat, kamu bisa memasak menggunakan lava. Kamu hanya perlu menuangkannya ke dalam wadah khusus, atau memasukkan makanan ke dalam kertas timah, dan memasaknya langsung di atas lava. Jadi jika kamu ingin aku melakukan eksperimen lainnya, kami akan melakukannya dengan benar, mencatat waktu dan sebagainya. Jadi subscribe, tekan lonceng agar tidak ketinggalan, dan kamu akan selalu menjadi yang pertama tahu. Dan itu dia teman-teman, semoga berhasil semuanya. Sampai jumpa. Nah, dan hari ini atas permintaan para subscriber, aku akan memasak gurita goreng untuk rubrik baruku. Ya, kamu tidak salah dengar, bukan hidup tentu saja, tapi sebuah sajian yang biasanya ditambahkan ke salad dan dijual di pasaran seperti ikan biasa. Banyak orang menyukai rubrik baruku, mesin penggorengan, dan itu membuat sensasi di channel asing milikku secara umum. Jadi ayo lanjutkan. Ini sangat sederhana. Aku menggoreng benda apapun yang bahkan tidak dimaksudkan untuk digoreng, lalu mencoba dan membandingkan. Dan juga, aku menguji bagaimana berbagai objek bereaksi dalam minyak. Misalnya, itu menyenangkan dengan ballpoint, tetapi Stretch Armstrong sangat mengejutkanku. Jadi, ayo lakukan dan uji semuanya. Nah, hari ini akan gila. Kami membeli gurita di pasar ikan, dan ayo masak di penggorengan. Aku sudah menuangkan banyak minyak, dan aku akan memanaskannya hingga 200 derajat. Apakah ada yang pernah mencoba stik kepiting goreng? Ngomong-ngomong, tahukah kamu, kalau itu mengandung tidak lebih dari 1 gram daging kepiting? Tapi itu sangat enak. Beri like video ini bagi yang juga menyukai stik kepiting. Secara pribadi, aku menyukainya, meskipun isinya tanpa kepiting. Mungkin aku akan melempar satu ke dalam bungkusnya, untuk bersenang-senang. Dan sisanya, aku akan mencoba menggoreng dalam berbagai interval waktu. Kita mulai.
Ayo mulai. Oh, lihat yang ada di bungkusnya. Stiknya sudah mulai diselimuti plastik. Ya, mari kita keluarkan. Aku tidak ingin makan plastik ini sesudahnya. Dan apa yang aku pikirkan ketika aku melemparkan stik kepiting ke dalam penggorengan? Mungkin aku hanya ingin bersenang-senang, tetapi tidak berhasil. Singkatnya, 1 menit berlalu dan 1 tusuk sudah digoreng. Ayo kita keluarkan. Kita bawa keluar dari penggorengan. Apa yang salah? Ini lengket. Aku harap ini bukan karena plastiknya. Baiklah, aku akan menggoreng yang kedua. Aku ingin yang keras. Kadang-kadang kentang goreng harus digoreng sampai gosong, supaya lebih enak. Ngomong-ngomong, baru-baru ini aku menemukannya sendiri. Ini dia teman-teman, aku ambil yang kedua. Oh, kamu lihat, aku menggorengnya sedikit lebih lama, dan lebih mudah mengeluarkannya sekarang. Baiklah, mari kita coba. Aku tidak akan mencoba yang ini. Kurasa aku akan mulai dengan yang tidak terlalu matang. Baiklah, aku akan mencobanya. Ini agak keren, tapi aku tidak akan mengatakan ini super. Mari kita bandingkan dengan yang lebih matang. Aku menggorengnya sekitar 5 menit. Sangat lezat. Dan inilah rahasia dari stik kepiting goreng. Kamu hanya perlu menggorengnya dengan baik. Lezat, rasanya luar biasa. Rasa stik dan kulit goreng, semuanya enak. Tada! Teman-teman, mari kita lanjutkan ke bagian yang paling menarik. Kami membeli gurita di pasar makanan laut. Ini raksasa. Ya, bukan hidup, tentu saja. Tapi yang untuk restoran, yang ditambahkan ke salad dan dijual di pasar seperti ikan biasa. Dan jangan berteriak betapa menyesalnya kamu karenanya. Karena semua orang menyukai cincin cumi-cumi dan daging kepiting. Itu sama. Tapi kita akan memasaknya dengan deep fryer. Dengan minyak, dipanaskan hingga 200 derajat. Aku tidak tahu. Menurutku, aku yang pertama melakukannya. Ya, mungkin seseorang telah melakukannya. Aku tidak akan meletakkan seluruh gurita, karena gurita ini besar dan menghabiskan semua ruang kisi-kisi. Juga, mangkuk hisapnya masih menempel. Lihat ini, orang mengatakan bahwa ketika dia masih hidup, dia bisa bertahan sehingga kamu tidak bisa melepaskannya. Jadi, ayo ambil 1 tentakel dan masak. Wow, bahkan hanya tentakel yang berfungsi sebagai mangkuk hisap. Menyenangkan. Ya, lemparkan ke dalam kisi. Dan ayo mulai. Ini mendidih dengan sangat keren. Wow, keren. Ini karena di dalam gurita terdapat banyak cairan. Mereka dibekukan sebelum dikirim kepada kami. Dan kita semua tahu bagaimana minyak bereaksi terhadap cairan. Kita akan menggorengnya lebih lama. Ngomong-ngomong, lihat, itu mulai menyusut, menggulung dan tertutup kerak. Aku pikir 1 menit tidak cukup. Kita goreng sedikit lagi. Singkatnya, kita menggoreng sekitar 3 menit dan minyaknya menjadi sangat keruh. Luar biasa. Baiklah, mari kita lakukan. Aku akan memotong setengahnya dan aku akan menggoreng setengah lainnya lagi. Dan karena kami sedang bereksperimen dan tidak ada resep seperti itu di YouTube sama sekali, aku melakukan semuanya secara acak. Teman-teman, aku akan makan cumi goreng 3 menit dan kami menggoreng bagian kedua selama 5 menit lagi. Aku pikir, lihat yang ini, yang baru saja ku goreng. Terlihat mentah, padahal aku tahu kalau daging cumi di dalamnya berwarna putih. Aku akan mencobanya. Yah, benar-benar mentah. Sekarang kita tahu bahwa menggorengnya selama 3 menit saja tidak cukup. Kita sudah menggoreng selama 7 menit sekarang, dan itu berlapis emas. Tapi aku masih khawatir itu mentah. Itu saja teman-teman, sudah 8 menit berlalu. Sudah hitam. Aku tidak tahu apakah aku membakarnya. Tetapi dia tertutup kerak. Mangkuk hisap menjadi kuning. Aku pikir ini pasti sudah siap. Juga ngomong-ngomong, kulitnya mulai keriput dan sangat mudah untuk memotongnya. Tapi ini pertanda bagus. Mari kita makan. Sungguh menarik, betapa menyenangkan. ASMR untuk mata, aku sanggup melihatnya selamanya. Ngomong-ngomong, sekarang sudah mulai dingin, dan lucu juga. Ada sesuatu seperti sauna di dekat kompor. 1500 derajat bukanlah lelucon. Kita lanjutkan. Ayo siapkan kepiting kita untuk dimasak. Sejujurnya, aku belum pernah mencobanya. Hanya stik kepiting. Siapa yang pernah makan kepiting? Tulis di komentar seperti apa rasanya. Ngomong-ngomong, lihat yang ini. Sesuatu menempel di kepalanya. Ini terlihat seperti cangkang. Atau apa ini? Baiklah, ayo taruh satu pada panggangan. Dan lava sudah hampir cair. Aku pikir kita akan memanggangnya tepat di obsidian. Kamu akan mendapatkan kepiting obsidian atau semacamnya. Apa itu mungkin? Menurutmu, apakah lava bisa membakar cangkang atau tidak? Tulis hashtag lava bisa jika menurutmu itu benar-benar mungkin. Atau tulis hashtag yang sangat kuat jika menurutmu cangkang kepiting sama seperti kaca lapis baja. Meskipun tampaknya kaca lapis baja itu masih kalah dari lava. Jangan mengintip, akan menarik untuk mengetahui siapa yang berpikir dan hashtag apa yang lebih banyak. Mari kita mulai. Seperti biasa, keselamatan adalah yang utama. Dan aku akan memakai pelindung tahan api. Mari kita matikan kompornya. Jadi, buka. Keluarkan tabungnya dengan hati-hati. Ayo mulai.
Itu luar biasa. Lava menyelimuti kepiting sepenuhnya. Semua cakar muncul dari bawah lava. Tapi bagaimanapun juga rasanya tidak enak dan tidak ada daging di dalamnya. Nah, yuk kita tunggu lava memanggang kepitingnya. Tunggu hingga dingin dan berubah menjadi obsidian. Oh ya, jadi kita melakukan semuanya dengan benar. Kita akan segera memiliki obsidian yang keren. Ya, sepertinya mulai dingin. Mari hati-hati mencoba membukanya. Wow, keren! Obsidian pecah dengan mudah dari cangkang kepiting. Ngomong-ngomong, apakah ini benar-benar membakar cangkangnya? Aku tidak mengharapkannya. Ya, mungkin tidak ada yang lebih keren dari lava. Jadi, mari kita keluarkan dan mulai memotongnya. Aku sudah ingin mencoba daging ini. Daging obsidian. Hanya bercanda. Daging kepiting. Kepiting telah kehilangan cangkangnya. Lihat, tidak ada cangkang di atasnya. Tanpa cangkang, pisaunya mudah menembus ke dalam, tetapi hanya ada sedikit daging di dalamnya. Dan ini juga semacam cairan, seperti ikan uap. Ternyata, lebih baik menggali daging dari bawah. Cangkangnya mudah dibuka, sehingga mudah didapat. Kepitingnya benar-benar matang. Jadi berhasil. Dan dagingnya, wow, baunya sangat enak. Ngomong-ngomong, rasanya enak. Rasanya tidak seperti yang pernah aku coba. Bahkan lebih enak dari udang. Aku tidak tahu apakah aku harus merekomendasikannya, karena ini sangat mahal. Dan juga, obsidian ternyata indah dan juga sangat tajam. Apakah kamu lihat? Ini seperti pisau. Suku Inka kuno menempelkan potongan-potongan seperti ini ke dalam pedang mereka. Mari kita coba metode yang kedua. Buat tembaga merah panas dan tuangkan ke dalam kepiting kedua. Metode ini seharusnya tidak kalah spektakuler, karena tembaga jauh lebih indah dan juga mengalir dengan spektakuler. Mari kita masukkan sedikit tembaga dan lelehkan menjadi cairan. Tembaga jauh lebih cair dan harusnya menembus ke dalam setiap larutan alkali kepiting. Mudah-mudahan akan masak seperti pada lava. Ngomong-ngomong, kepitingnya enak. Hampir siap, cair dan spektakuler, dan juga sangat panas. Ini akan seperti 100 pemanggang memanggang kepiting kita pada saat yang bersamaan. Aku berharap tembaga juga bisa melebur kulit kepiting. Ngomong-ngomong, lucu, karena bagian dalam dagingnya tidak gosong, melainkan cangkangnya saja yang gosong. Jadi seperti pressure cooker atau semacamnya. Ternyata kepitingnya matang pas pada cangkangnya. Mari kita mulai. Matikan kompor. Lepaskan tabung dengan hati-hati. Ini berat. Ayo mulai. Wow, ini adalah pemandangan yang sangat indah. Apakah kamu melihat tetesan kecil menetes ke bawah kepiting? Dan ini juga sangat basah, sehingga tembaga bereaksi dengan keren. Satu hal yang aku mengerti adalah bahwa cangkang kepiting benar-benar melindunginya. Itu melawan tembaga yang membara, dan itu terjadi begitu saja. Hasilnya hanya masak dari bawah. Kamu tahu, aku bahkan harus menutupinya dengan selembar tembaga dari atas untuk membuatnya masak dari atas juga. Ternyata, kekhawatiran kita tidak terjadi. Aku ingatkan bahwa kepiting ada di dalam cangkang. Artinya, itu seperti di dalam panci. Kalau dipanaskan hanya dari bawah, itu masih bisa matang. Dan dagingnya juga terpanggang dengan baik. Bahkan dari bawah. Kamu lihat, ini terbuka dengan mudah. Dan ini dia dagingnya. Ya, ini dia. Bau yang sama dari daging kepiting yang masak. Biar ku coba. Oh iya, ini 100% matang. Ini juga enak. Seperti biasa, dengan sedikit rasa tembaga yang memberinya sentuhan kepiting pedas. Ya, aku hanya bercanda.
Seperti yang kamu lihat, kamu bisa memasak dengan lava. Kepiting hanya perlu diletakkan ke dalam wadah khusus atau dimasukkan ke dalam kertas timah dan dimasak langsung di atas lava. Jadi jika kamu mau 100.000 likes dan aku akan memasak makanan apapun dari komentar, tulis di komentar apa yang harus dimasak di video berikutnya. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan. Itu saja teman-teman. Sampai jumpa.